Seorang gadis pemulung bernama Gina menjalani hidupnya sendirian di jalanan. Hingga suatu pagi, ia menemukan seorang bayi di tempat sampah. Keputusannya untuk merawat bayi itu mengubah segalanya. Tapi tanpa ia sadari, apa yang menunggunya di depan jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Bagaimana kisah Gina dan bayi misterius ini berakhir? Temukan jawabannya dalam cerita penuh haru dan keajaiban ini. Fajar baru saja menyingsing di sudut kota yang dipenuhi tumpukan sampah dan aroma anyir yang menusuk. Di antara lorong-lorong kumuh yang nyaris terlupakan, seorang gadis remaja berusia 16 tahun bernama Gina melangkah pelan, memeriksa setiap tumpukan sampah dengan tangannya yang kotor dan lusuh. Pekerjaannya sebagai pemulung telah ia jalani sejak kecil, hidup sebatang kara tanpa keluarga yang bisa ia andalkan. Setiap hari, ia mengais sisa-sisa kehidupan yang dibuang orang-orang beruntung, berharap menemukan sesuatu yang berharga untuk dijual dan menyambung hidup. Pagi itu, tidak ada yang berbeda. Ia hanya berharap bisa mengisi perutnya dengan sesuap makanan dari hasil jerih payahnya. Saat ia sibuk membolak-balik kardus bekas di sebuah sudut gang, telinganya menangkap suara samar, lemah, namun jelas. Tangisan. Gina terdiam sejenak, berusaha memastikan dari mana suara itu berasal. Ia mengernyitkan dahi, lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Awalnya ia mengira itu hanya suara kucing liar yang sering mencari makan di sekitar tempat sampah. Namun, saat suara itu terdengar lagi, kali ini lebih lirih dan menyayat hati, nalurinya mendorongnya untuk mencari sumbernya. Dengan hati-hati, ia mendekati sebuah tumpukan kardus yang tampak masih baru dan sedikit bergetar. Dengan tangan gemetar, Gina meraih salah satu kardus dan mengangkatnya perlahan. Matanya langsung membelalak. Di dalamnya, terbaring seorang bayi laki-laki mungil dengan kulit pucat, tubuhnya dibalut kain tipis yang sudah kotor dan basah. Wajahnya memerah, air mata masih membasahi pipinya, dan bibirnya bergetar menahan tangis. Bayi itu terlihat lemah, seperti telah menangis berjam-jam tanpa ada yang peduli. Jantung Gina berdegup kencang. Ia tidak mengerti mengapa ada bayi di tempat pembuangan sampah ini. Siapa yang tega membuang makhluk sekecil ini? Gina menelan ludah. Sebuah perasaan asing menjalari hatinya, campuran antara kasihan, kemarahan, dan ketakutan. Ia melihat sekeliling, berharap ada seseorang yang mungkin mencari bayi ini. Tapi tidak ada siapapun. Jalanan masih sepi, hanya ditemani suara samar kendaraan di kejauhan dan aroma busuk sampah yang memenuhi udara. Gadis itu kembali menatap bayi di pelukannya. Lalu dengan sigap ia melepas jaket kumalnya dan membungkus tubuh mungil itu dengan penuh hati-hati. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa meninggalkannya di sini. Dengan langkah cepat, Gina membawa bayi itu ke gubuk kecil tempat tinggalnya. Sepanjang perjalanan, ia merasakan tubuh bayi itu masih gemetar, napasnya lemah, dan setiap beberapa menit ia merengek pelan. Rasa panik mulai menyergapnya. "Jangan mati, ya," gumamnya lirih, seolah berbicara pada bayi itu. Setibanya di rumah, ia segera mencari sesuatu yang bisa menghangatkan bayi itu. Ia hanya memiliki sehelai selimut tua, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ia membaringkan bayi itu di kasurnya yang tipis dan berusaha menenangkannya dengan suara lembut. Gina lalu duduk bersila di dekat bayi itu, menatapnya dengan penuh keheranan. Bagaimana mungkin bayi sekecil ini bisa terbuang begitu saja? Ia bertanya-tanya apakah ibunya adalah seorang wanita miskin yang tidak sanggup merawatnya, atau mungkin ada kisah yang lebih kelam di balik semua ini. Tapi pertanyaan itu hanya berputar di kepalanya tanpa jawaban. Yang jelas, bayi ini sekarang ada di sini, bersamanya. Gina menyentuh pipi bayi itu dengan jari-jarinya yang kasar, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang hangat tumbuh di hatinya, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Gina memutuskan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Ia tidak tahu bagaimana cara merawat bayi, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan bayi ini mati. Dengan segala keterbatasannya, ia akan berusaha mencari cara untuk memberinya makan, menjaganya tetap hangat,
dan memastikan ia bertahan hidup. Esok hari, ia akan mencari susu atau makanan bayi, meskipun harus bekerja lebih keras dari biasanya. Ia menatap bayi itu yang kini mulai tertidur, dadanya naik turun dengan tenang. "Mulai sekarang, kamu nggak sendirian," bisik Gina pelan. Ia tersenyum samar, lalu mengusap kepala bayi itu dengan lembut. Hatinya terasa lebih penuh dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang suram, ia merasa memiliki tujuan, sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Ia tidak tahu bagaimana kelanjutan kisah ini, tapi ia tahu satu hal pasti. Pagi ini, di antara tumpukan sampah, ia menemukan cahaya kecil yang mungkin bisa mengubah hidupnya. Pagi pertama Gina bersama bayi itu dimulai dengan kepanikan. Tangisan Jojo, nama yang ia berikan untuk bayi itu, membangunkannya dari tidur singkatnya. Mata Gina masih berat, tetapi ia segera bangkit dan menggendong bayi itu dalam dekapannya. Jojo menangis begitu keras hingga wajahnya memerah. Gina mengayun-ayunkan tubuh mungil itu dengan canggung, mencoba menenangkannya seperti yang pernah ia lihat dilakukan oleh para ibu di jalanan. Namun, tangisan Jojo tidak juga mereda. Saat itulah Gina sadar, Jojo pasti lapar. Masalahnya, Gina tidak memiliki apapun untuk diberikan. Rumah gubuknya hanya berisi beberapa botol plastik bekas dan kardus yang belum sempat ia jual. Ia menggigit bibirnya, berpikir keras. Ia pernah mendengar bahwa bayi membutuhkan susu, tapi dari mana ia bisa mendapatkannya? Ia tidak punya uang, dan ia juga tidak tahu bagaimana cara membeli susu bayi. Tanpa pikir panjang, ia membungkus Jojo dengan jaket lusuhnya, lalu keluar rumah dengan langkah tergesa. Di jalan, Gina menuju ke warung kecil di ujung gang, tempat seorang wanita tua yang biasa menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Dengan suara ragu, ia bertanya, "Bu, ada susu untuk bayi?" Sang pemilik warung, seorang wanita dengan wajah keriput dan mata tajam, mengangkat alisnya. "Susu bayi mahal, Nak. Kamu punya uang?" Gina menggeleng, lalu menatap Jojo yang masih merengek dalam pelukannya. Rasa putus asa mulai menjalari hatinya, tetapi sebelum ia bisa pergi, wanita itu menghela napas panjang dan mengambil sekotak susu cair dari rak. "Ini bukan susu bayi, tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali," katanya sambil menyerahkan susu itu kepada Gina. Mata Gina melebar. "Tapi saya nggak punya uang, Bu," katanya pelan. "Anggap saja ini pinjaman. Bayar nanti kalau bisa," jawab wanita itu dengan nada tegas, tetapi ada kelembutan dalam suaranya. Gina ingin menolak, tetapi Jojo kembali menangis keras, membuatnya tidak punya pilihan selain menerima pemberian itu dengan penuh rasa syukur. Ia berlari pulang secepat mungkin, takut susu itu akan mendingin sebelum sempat diberikan. Setibanya di rumah, Gina mencoba menyuapi Jojo dengan sendok kecil. Awalnya, bayi itu menolak, tetapi setelah beberapa kali dicoba, ia mulai meminum susu itu dengan lahap. Gina menghela napas lega. Melihat Jojo akhirnya tenang dan tertidur di lengannya, ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Selama ini, ia hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi sekarang, ada makhluk kecil yang bergantung padanya. Hari-hari berikutnya, Gina semakin terbiasa merawat Jojo. Ia belajar memahami kapan bayi itu lapar, kapan ia butuh digendong, dan kapan ia hanya ingin merasa nyaman dalam pelukannya. Ia bahkan mulai berbicara pada Jojo, menceritakan betapa sulitnya hidup di jalanan dan bagaimana ia harus mencari makan setiap hari. Meski bayi itu tidak bisa mengerti, ia merasa lebih ringan setiap kali berbicara dengannya. Jojo bukan sekadar bayi yang ia temukan di tempat sampah. Jojo adalah bagian dari hidupnya sekarang. Meskipun begitu, Gina sadar bahwa hidup tidak akan menjadi lebih mudah. Ia kini harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan makanan bagi mereka berdua. Ia mulai mengambil pekerjaan tambahan, membantu membersihkan warung atau mencuci piring di rumah makan kecil demi mendapatkan sedikit uang. Namun, setiap kali ia pulang dan melihat Jojo tersenyum padanya, semua rasa lelahnya menghilang. Ia merasa memiliki tujuan baru dalam hidup, menjaga Jojo tetap hidup dan bahagia. Malam itu,
Saat Jojo tertidur di pelukannya, Gina menatap langit-langit gubuknya yang reot. Aku nggak tahu sampai kapan kita bisa bertahan. Jojo, bisiknya pelan. Tapi aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu. Ia menarik napas dalam, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Jojo telah mengubah segalanya, memberinya alasan untuk terus berjuang. Namun, takdir memiliki rencana lain untuk mereka berdua, sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan Gina. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Matahari sudah tinggi ketika Gina selesai mengumpulkan barang bekas di pinggiran kota. Ia baru saja pulang dengan tubuh yang letih, tetapi perut Jojo sudah mulai berbunyi, menandakan bahwa bayi itu lapar. Dengan senyum lelah, Gina mengambil sisa susu yang ia beli kemarin. Saat ia hendak menyuapi Jojo, matanya tanpa sengaja tertuju pada selembar koran bekas yang ia ambil dari tempat sampah. Biasanya, ia tidak terlalu peduli dengan berita-berita di koran, tetapi kali ini sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah foto bayi dengan mata bulat dan wajah yang sangat familiar. Jantung Gina berdegup kencang. Ia segera meraih koran itu dan membaca judul beritanya, "Bayi hilang. Anak pengusaha kaya ini diduga diculik oleh orang tak dikenal." Tangannya gemetar saat matanya menelusuri isi berita. Disebutkan bahwa bayi bernama Jovian Aditya itu hilang beberapa hari lalu, diduga diculik oleh seorang pria dengan gangguan jiwa yang terakhir kali terlihat di sekitar area tempat pembuangan sampah. Keluarga bayi itu telah menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi keberadaannya. Gina menelan ludah. Ia kembali menatap Jojo, atau mungkin Jovian, yang sedang bermain dengan jemari kecilnya. Segala sesuatu mulai masuk akal di kepalanya. Jojo bukan bayi yang sengaja dibuang oleh orang tuanya. Ia diculik, lalu entah bagaimana akhirnya ditinggalkan di tumpukan sampah tempat Gina menemukannya. Jantungnya terasa semakin berat. Ia memeluk bayi itu erat, seolah takut sesuatu akan merenggutnya. Sebagian dari dirinya ingin mengabaikan berita itu, tetap merawat Jojo seperti biasa dan berpura-pura bahwa ia memang takdirnya untuk memiliki bayi ini. Tetapi, di lubuk hatinya, ia tahu itu salah. Jojo memiliki keluarga yang pasti sangat merindukannya. Seharian itu, Gina tidak bisa berpikir dengan jernih. Ia duduk diam di gubuk kecilnya, menatap Jojo yang tertidur lelap. Ia mencoba membayangkan perasaan orang tua bayi itu, betapa hancurnya mereka karena kehilangan anak mereka. Seandainya ia ada di posisi mereka, ia pasti akan melakukan apapun untuk menemukan Jojo. Namun, di sisi lain, hatinya terasa begitu berat. Selama ini, Jojo adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Satu-satunya yang membuatnya merasa dibutuhkan dan tidak sendirian. Jika ia mengembalikan bayi ini, ia akan kembali ke kehidupannya yang sepi. Namun, Gina bukanlah orang jahat. Ia tidak bisa egois. Dengan hati yang berat, ia akhirnya mengambil keputusan. Ia harus menemukan cara untuk menghubungi keluarga bayi itu. Tetapi, bagaimana? Ia tidak memiliki ponsel, tidak tahu harus menghubungi siapa, dan tidak memiliki keberanian untuk pergi ke kantor polisi. Bagaimana jika mereka menuduhnya sebagai penculik? Bagaimana jika ia malah ditangkap? Pikiran itu semakin membuatnya takut, tetapi ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Akhirnya, Gina memutuskan untuk kembali ke warung tempat ia pernah meminjam susu. Dengan hati-hati, ia mendekati ibu pemilik warung dan dengan suara pelan, ia berkata, "Bu, saya butuh bantuan. Saya mungkin tahu di mana bayi yang hilang itu." Mata wanita tua itu melebar, tetapi ia tidak langsung bertanya lebih lanjut. Ia menatap Gina dengan curiga sekaligus khawatir. "Kamu serius, Nak? Kamu tahu siapa orang tuanya?" Gina mengangguk ragu-ragu, lalu menunjukkan koran yang ia bawa. Wanita itu membaca koran dengan saksama, lalu menatap Jojo yang berada dalam gendongan Gina. Perlahan, wajahnya berubah, seolah baru menyadari sesuatu yang besar. "Ya Tuhan, ini benar-benar bayi yang hilang itu," gumamnya. Ia lalu masuk ke dalam warungnya dan kembali dengan sebuah ponsel di tangan.
Aku akan menghubungi nomor yang ada di koran ini, katanya tegas. Gina menahan napas. Ia tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, hidupnya dan Jojo akan berubah selamanya. Saat wanita itu menelepon, Gina merasakan Jojo menggenggam jari-jarinya dengan erat, seolah tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Air mata menggenang di mata Gina, tetapi ia menahannya. Ia sudah membuat keputusan yang benar, meskipun menyakitkan. Sebentar lagi, ia akan bertemu dengan orang tua Jojo. Dan mungkin, sebentar lagi, ia harus melepaskan bayi yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Gina duduk dengan gelisah di depan warung kecil itu, memeluk Jojo erat di pangkuannya. Wanita pemilik warung masih berbicara di telepon dengan seseorang di seberang sana. Wajahnya terlihat serius. Gina tak bisa mendengar apa yang dikatakan, tetapi dari sorot matanya, ia tahu bahwa ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Tangannya berkeringat, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia menunduk, menatap Jojo yang sedang mengisap jari mungilnya tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Beberapa menit kemudian, wanita itu menutup teleponnya dan berbalik menghadap Gina. Orang tua bayi ini akan datang ke sini secepatnya, katanya dengan suara pelan. Mereka sangat ingin bertemu denganmu. Gina menelan ludah. Ia tahu ini akan terjadi, tetapi tetap saja, mendengar kepastian itu membuat hatinya mencelos. Berapa lama mereka sampai? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Kurang dari 1 jam, jawab wanita itu. Mereka langsung berangkat ke sini. 1 jam. Hanya 1 jam lagi sebelum ia harus menyerahkan Jojo kembali kepada keluarganya. Ia menunduk, mencium kening bayi itu, mencoba mengingat setiap detailnya. Bau tubuhnya, suara napas kecilnya, jemari mungil yang selalu menggenggam bajunya setiap kali ia ingin tidur. Gina tidak ingin menangis, tetapi matanya mulai panas. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Setengah jam kemudian, suara deru mobil mahal terdengar dari ujung gang sempit itu. Sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan warung. Seorang pria berjas rapi dan seorang wanita dengan wajah pucat bergegas keluar. Wajah mereka penuh dengan harapan, sekaligus ketakutan. Mata wanita itu segera menangkap sosok bayi di pangkuan Gina, dan dalam hitungan detik, air mata mengalir di pipinya. "Jovian," serunya, nyaris berlari ke arah Gina. Gina secara refleks mengeratkan pelukannya, seolah masih ingin melindungi Jojo. Tetapi kemudian ia melihat wajah wanita itu, penuh dengan kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Wanita itu berlutut di hadapan Gina, tangannya gemetar saat menyentuh pipi bayinya. "Ini benar-benar dia. Ini anakku," bisiknya penuh haru. Pria yang berdiri di sampingnya juga menatap Jojo dengan mata berkaca-kaca. Ia menoleh ke arah Gina, suaranya tergetar saat berkata, terima kasih telah merawat anak kami." Hati Gina terasa seperti diremas. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat Jojo dan menyerahkannya ke dalam dekapan ibunya. Wanita itu langsung menangis terisak, mendekap Jojo erat, seolah tidak akan pernah melepaskannya lagi. Pria di sampingnya memeluk bahunya, mencoba menenangkan, meskipun matanya sendiri juga basah. Gina menatap mereka dalam diam. Ia seharusnya merasa lega karena telah melakukan hal yang benar. Tetapi yang ia rasakan justru kekosongan yang begitu besar. Tangannya yang tadi memegang Jojo kini terasa ringan, tetapi hatinya justru terasa begitu berat. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Wanita itu akhirnya menoleh padanya, suaranya penuh rasa syukur. "Siapa namamu, nak?" "Gina," jawabnya lirih. Pria itu menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Gina, kamu telah menyelamatkan anak kami. Kami tidak tahu harus membalas bagaimana. Apa kamu tinggal di sekitar sini?" Gina ragu sejenak, lalu mengangguk. "Saya tinggal di gubuk kecil, di ujung gang." Wanita itu terlihat semakin tersentuh. "Kami ingin membalas kebaikanmu. Kamu tidak boleh terus hidup seperti ini," katanya, suaranya masih dipenuhi emosi. Gina menggeleng pelan. "Saya tidak butuh imbalan. Saya hanya ingin Jojo,
Jovian, selamat. Namun, takdir tampaknya memiliki rencana lain. Dalam sekejap, pertemuan ini bukan hanya menjadi momen perpisahan, tetapi juga awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan Gina. Gina menatap mobil hitam itu yang kini telah berhenti di depan gang sempit tempatnya tinggal. Wanita yang memeluk Jojo masih terisak, seolah tidak percaya bahwa akhirnya ia bisa menemukan kembali putranya. Pria yang berdiri di sampingnya menatap Gina dengan mata penuh rasa terima kasih. Semua ini terasa begitu cepat bagi Gina, dan ia masih berusaha memahami kenyataan bahwa sebentar lagi ia harus berpisah dengan bayi yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Wanita itu akhirnya menoleh padanya, mengusap air matanya yang masih mengalir. Gina, terima kasih. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan putraku jika bukan karena kamu, ucapnya dengan suara bergetar. Gina tersenyum kecil, meskipun hatinya terasa berat. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya. Bu, saya nggak tega melihat bayi sekecil ini sendirian. Ia menatap Jojo yang kini tertidur dalam dekapan ibunya. Bayi itu terlihat begitu damai, tidak lagi menangis seperti dulu ketika ia pertama kali menemukannya di tempat sampah. Pria di samping wanita itu akhirnya maju selangkah. Kami ingin membalas kebaikanmu, Gina. Kamu sudah menyelamatkan anak kami, dan kami tidak bisa hanya diam saja tanpa melakukan apapun untukmu. Gina menggeleng pelan. Saya nggak butuh imbalan, Pak. Saya cuma ingin Jojo selamat dan kembali ke orang tuanya. Kata-kata itu tulus, tetapi ia tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Ada bagian dari dirinya yang merasa kehilangan, seolah Jojo telah menjadi bagian dari hatinya yang kini harus ia relakan. Wanita itu tersenyum tipis, tetapi ada ketegasan dalam suaranya. Kami tidak menawarkan imbalan, Gina. Kami menawarkan keluarga. Gina terdiam. Ia mengerjap, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Maksudnya? Pria itu melanjutkan, kami ingin kamu ikut dengan kami, Gina. Kami ingin mengangkatmu sebagai anak kami. Jantung Gina seakan berhenti berdetak. Seumur hidupnya, ia selalu sendirian. Tidak ada yang peduli padanya, tidak ada yang menanyakan kabarnya atau menawarinya tempat tinggal. Ia sudah terbiasa menjalani hidup seorang diri, dan sekarang, ada orang yang menawarkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, sebuah keluarga. Tapi, saya cuma seorang pemulung, katanya lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Wanita itu menggenggam tangannya erat. Itu tidak penting bagi kami. Yang kami lihat adalah hati dan ketulusanmu. Kamu telah merawat anak kami dengan cinta, padahal kamu sendiri hidup dalam kesulitan. Itu lebih berharga daripada apapun. Gina menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Hatinya terasa hangat, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menoleh ke arah Jojo, yang kini sudah berada di pelukan ibunya. Meski bayi itu belum bisa berbicara, seolah ada sesuatu dalam tatapan matanya yang berkata bahwa ini bukan perpisahan, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Dengan suara bergetar, Gina akhirnya berbisik, apa saya benar-benar boleh ikut? Pria itu tersenyum, lalu menepuk bahunya dengan lembut. Kamu bukan hanya boleh ikut. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari keluarga kami. Hari itu, hidup Gina berubah selamanya. Ia tidak lagi harus menghadapi dunia sendirian. Ia telah menemukan rumah, tempat ia diterima dan dicintai. 5 tahun kemudian, Gina kini tinggal di rumah yang dulunya terasa begitu asing baginya, kini sudah menjadi tempat ia pulang. Pohon-pohon rindang menari di terpa angin, dan suara tawa seorang bocah terdengar memenuhi udara. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun berlari ke arah Gina dengan wajah ceria. Kak Gina, aku menangkap kupu-kupu, serunya sambil menunjukkan tangannya yang kosong. Gina tertawa kecil, mengusap kepala bocah itu dengan lembut. Mana kupu-kupunya? Jojo? Kok enggak ada? Jojo mengerutkan dahi dan menoleh ke tangannya sendiri, baru sadar bahwa kupu-kupu itu telah terbang. Tadi ada. Beneran? Protesnya.
Gina menggeleng sambil tertawa. Ya sudah, lain kali harus lebih cepat, ya? Jojo cemberut sebentar, lalu memeluk Gina erat. Kak Gina, aku sayang kakak. Hati Gina menghangat. Ia membalas pelukan itu, mengusap punggung adik angkatnya dengan penuh kasih sayang. Kakak juga sayang Jojo. 5 tahun lalu, ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah sebesar ini. Dari seorang gadis pemulung yang hidup sebatang kara, kini ia memiliki keluarga yang mencintainya. Ia memiliki orang tua yang memperlakukannya dengan penuh kasih, adik kecil yang menganggapnya sebagai kakak kandung, dan kehidupan yang jauh lebih baik dari yang pernah ia bayangkan. Meski ia tidak lagi mengais sampah, Gina tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Ia sering mengunjungi tempat-tempat yang dulu pernah ia tinggali, membantu anak-anak jalanan yang mengalami nasib seperti dirinya dulu. Ia ingin menunjukkan pada mereka bahwa harapan itu ada, dan hidup bisa berubah jika seseorang memiliki hati yang tulus. Ketika senja mulai turun, Gina menggandeng tangan Jojo dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dalam hatinya, ia bersyukur atas semua yang telah ia lalui. Perjalanan hidupnya penuh dengan kesulitan, tetapi akhirnya, ia menemukan tempatnya di dunia ini. Sebuah tempat yang penuh cinta, tempat yang akhirnya bisa ia sebut sebagai rumah.